Tato sering digunakan sama orang-orang untuk mengekspresikan diri mereka. Tapi kalau yang ini bukan tato, ini cuma henna temporary. Sekarang aku bakal banyak cerita tentang hijrahnya pria bertato dan juga fenomena hapus tato yang lagi digandrungi sama anak muda. Untuk yang mandiri itu bisa jadi berani hijrah, baik banget. Lafaz surah ke-55 ayat suci Al-Quran yang disetorkan jadi ikhtiar dan kesungguhan mereka menjemput hidayah. Ya, hidayah bisa datang pada siapa saja, kapan saja. Termasuk buat orang-orang yang merasa pernah salah melangkah dan ingin kembali ke jalan hijrah. Sakit nggak mas? Apa lebih udah coba Ditanya. Kalau di luar sana, treatment hapus tato ini besarnya sebesar KTP aja tuh harganya minimal 1,5 sampai 2 juta rupiah. Tapi kalau di sini semuanya gratis, cuman harus lolos medical check up sama hafalin surat Ar-Rahman. Program hapus tato diinisiasi oleh pegiat kemanusiaan lintas komunitas, yaitu Kawan Baik dan Gerak Bareng Community. Gerakan berawal dari kegelisahan muslim dan muslimah yang ingin sepenuhnya berhijrah dan berharap bisa menghapus jejak masa lalu yang diantaranya berupa raja. 1 tahun berjalan, aksi hapus tato gratis tersebar ke sedikitnya 13 kota se-Nusantara. Lebih dari 300.000 orang udah mendapat manfaat dari program ini. Tapi kan katanya walaupun ini gratis, tapi ada persyaratannya. Dan persyaratannya selain harus lolos tes medis, dia juga harus menghafal surat Ar-Rahman. Ya. Kenapa tuh dibuat syarat seperti itu? Kenapa surat Ar-Rahman? Ini adalah komitmen peserta untuk istilahnya memulai kebaikan lah dulu gitu. Misalnya dari membaca dari surat hafalan ini gitu kan. Supaya karena ada juga misalnya ketika membaca surat Ar-Rahman, si peserta ini bisa sakitnya itu bisa teredakan mungkin. Nah mungkin ada juga seperti itu. Tapi di sisi lain ya ini adalah istilahnya titik awal lah untuk berbuat baik si peserta itu untuk mengajarkan surat-surat itu. Siapa tahu ntar kedepannya dia bisa hafal surat-surat lain juga gitu. Tapi ternyata kayaknya prosesnya itu emang sakit banget. Dari tadi aku aja ngeliatinnya tuh ngilu. Tapi kalau ngeliatin ekspresi Mas Teh itu lucu banget. Ada haru, bahagia, juga lega menyelimuti setiap penghapusan tato berlangsung. Oh iya, gak hanya pria, program ini juga terbuka untuk kaum hawa. Tentu pelaksanaannya di tempat berbeda. Nih, seperti Cindra misalnya. Perempuan 28 tahun asal Rangkas Bitung Banten ini merajah tubuhnya sejak SMA. Ini buka aja ya? Kita sholat di 1 bulan ke depan insya Allah. Seiring jalan hidup yang kini dipilihnya, Cindra memutuskan menghapus semuanya. Berani. Dimulai dari, kalau bukan dari kita sendiri nggak kan? Nggak, ya, apapun itu bentuknya gitu. Hijrah itu kan nggak mesti yang Allah punya tato atau nggak apa. Berani. Ya karena aku pikir gini, yang tahu persis apa yang sudah kita lakukan kan diri kita sendiri. Gitu, yang tahu persis. Jadi ya mesti berani dimulai. Dan nggak akan ada kata tolak. Gitu. Dan percaya yang kayak gitu emang datangnya dari mana aja gitu. Terus berani dulu. Dari berani nantinya juga God lead you the way. Itu sendiri udah otomatis. Jadi, harus ada keinginannya dulu dan dari diri sendiri. Jangan dari orang lain.
Seperti niatnya yang panjang dan bertahap, proses penghapusan tato pun sama. Gak mudah serta butuh penanganan khusus setelahnya. Tebal ya, cukup tebal, ini kayaknya seperti ngeblok sampai 3 kali. Jadi kayaknya ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk yang tipe yang ini nih, cukup lama. Tapi kalau yang ini insya Allah sih 10 kali laser juga udah hilang sih, insya Allah. Kalau ini mungkin sekitar 20 kali laser baru bisa hilang. Bertahap sebulan sekali untuk proses regenerasi kulit yang baru. Ada pesan-pesannya Kak buat Kak Ginda? Satu, mungkin kamu banyak minum air putih, terus makan buah-buahan, sayur-sayuran, terutama vitamin E ya, untuk penyembuhan juga. Terus supaya juga nggak cepat infeksi, lebih sering-sering pakai salep yang mengandung antibiotik. Gitu. Jaga pola hidup sehat lah, banyak minum air putih aja. Semoga istiqomah ya Cinta ya. Amin. Saya doain kalau ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu sebulan lagi. Berani hijrah baik banget. Dalam hidup, pilihan selalu ada. Kita yang menentukan lewat jalan mana. Termasuk pilihan untuk menghapus masa lalu atau membiarkannya sebagai pengingat dan pelajaran. Supaya langkah istiqomah di jalan kebaikan, supaya langkah nggak kembali salah.